Oke baik, perkenalkan nama saya Gedi Wirnata dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000037. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai materi selama satu semester 2 ini. Di sini ya setelah UTS ya, ada di bab 6. Nah, di bab 6 ini ada yang namanya gaya Lorentz. Apa sih itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu adalah gaya yang bekerja pada muatan listrik yang bergerak atau pada kawat tertentu yang berarus listrik ketika berada di dalam sebuah medan magnet. Nah, di rumusnya sendiri dia ada F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Yang mana V ini yang mana F ini sebagai gaya Lorentz-nya, terus B sebagai medan magnetnya, I sebagai arusnya, dan R sebagai panjang kawatnya. Terus ada juga rumus untuk gaya Lorentz pada muatan bergerak, yaitu dengan F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta, yang mana Q sebagai muatan listriknya dan V sebagai kecepatan partikelnya dan si B adalah medan magnetnya. Lalu di sini ada menggunakan untuk arahnya sendiri, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana jari telunjuk ini itu sebagai arah kecepatannya atau gerak muatannya. Terus lalu jari tengahnya ini dia itu sebagai arah medannya magnetnya, dan untuk ibu jari adalah arah untuk arah gaya Lorentz-nya. Dia menggunakan kaidah tangan kanan. Misal kalau arahnya ke depan, berarti medan magnetnya adalah ke sini, dan untuk arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Seperti itu. Lanjut di bab 7 ada hukum Savart. Nah, hukum Savart itu adalah hukum yang mana adalah hukum yang digunakan untuk menentukan sebuah besar atau arah medan magnet yang dihasilkan oleh suatu elemen kawat yang dialiri sebuah muatan listrik. Nah, di sini ada rumusnya hukum Biot-Savartnya ini, yaitu dengan dB sama dengan mu0 per 4pi dikali I dl sin theta per r kuadrat. Yang mana di si dB ini merupakan turunan dari medan magnet. Terus untuk mu di sini adalah sebagai permeabilitas, yang mana biasanya itu nilainya sekitar 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Lalu untuk I pasti arus, terus dl elemen panjang kawatnya, turunan panjang kawatnya. Terus untuk R ini sendiri seperti jari-jari atau jarak titik pengamat ke elemen kawatnya. Nah, terus ada juga faktor yang memengaruhi medan magnetnya ini. Yang pertama pasti bertambah jika arus listriknya semakin besar. Yang kedua ada bertambah jika titik pengamatnya semakin dekat dengan kawat atau R-nya semakin kecil. Maka dia akan pokoknya semakin dekat dengan sebuah pengamatnya bakal medan magnetnya bakal makin kuat. Lalu jika sudutnya mendekati 90 derajat. Lalu di sini medan magnet sendiri juga ada rumus untuk pada kawat lurus panjang, yaitu dengan B sama dengan mu0 I per 2πr, yang mana pasti B sebagai medan magnetnya, mu sebagai permeabilitas, I sebagai arusnya, dan 2pi kali R-nya adalah panjangnya. Lalu juga ada untuk rumus medan magnet di pusat lingkaran atau di tengah-tengah lingkaran. Rumusnya sama sebenarnya dengan yang sebelumnya, yaitu B sama dengan mu0 I per 2R. Nah, yang dibedakan di sini dia tuh kalau ada lilitan lah, maka dia akan berubah rumusnya menjadi B sama dengan mu0 NI per 2R. Nah, N di sini sebagai lilitannya. Lanjut untuk menentukan arah medan magnetnya, yang mana tetap menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari itu menentukan arah arus listriknya, dan 4 jari yang melang ini itu arah medannya. Misal arahnya ke depan ini, berarti arah listriknya berarti ke atas gitu. Nah, kalau biasanya di soal ada semacam garis terus titik dengan silang. Nah, titik itu dia tuh sebagai medan magnet yang keluar dari bidangnya, yang mana dia menguju pengamatnya. Kalau si tanda silang berarti dia medan magnetnya masuk ke bidang kertasnya atau menjauhi dari pengamatnya. Lanjut di bab 8 ada di hukum ampere dan bahan magnet.
Kita mulai dari hukum ampere dulu. Apa sih hukum ampere itu? Hukum ampere itu adalah menyatakan bahwa medan magnet yang timbul di sekitar penghantar berarus listrik itu berbanding lurus dengan besar arus yang mengalir dan dapat ditentukan melalui lintasan tertutup yang mengelilingi area tersebut. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu dengan integral tertutup. Integral tertutup BdL sama dengan mu0 kali I. Yang mana di sini B pasti medan magnet, terus ada dl, ada panjang turunan dari panjang lintasan, permeabilitas vakum untuk mu0, dan I adalah arusnya. Lalu juga ada rumus medan magnet pada kawat lurus panjang, yaitu dengan rumus B sama dengan mu0 kali I per 2πr, sama seperti sebelumnya. Maksud saya untuk di bab 7 sama ya. Nah, di sini ada tipsnya. Arus kalau semakin besar, maka medan magnetnya juga akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau jaraknya semakin jauh, maka medan magnetnya juga akan semakin kecil. Nah, untuk cara untuk menentukan arahnya, kembali lagi menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ibu jari itu sebagai arah listriknya, dan 4 jari melengkung itu sebagai arah medan magnetnya. Nah, ini biasanya digunakan pada kayak semacam tabung. Nah, di sini untuk menentukan arah listriknya, dan ini kayak yaitu polnya. Nah, kita masuk ke bagian bahan magnet. Bahan magnet tentunya kita ketahui bersama seperti kayak besi ataupun emas, nikel, tembaga, dan sebagainya. Yang mana dia memiliki daya tarik medan magnet yang sangat cukup oke lah untuk ke listrik. Lanjut ke bab 9. Di sini ada GGL induksi dan induktansi. Kita mulai dari GGL induksi dulu. Nah, apa sih definisi GGL induksi itu? GGL induksi itu adalah tegangan listrik yang akan timbul akibat perubahan flux magnetik yang menembus suatu penghantar. Nah, di sini ada rumus hukum Faraday namanya, yang mana besarnya GGL itu berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetiknya. Yang mana dengan disimbolkan dengan GGL seperti E, cuma dia agak melengkung gitu. Sama dengan negatif N sigma flux, yang mana dia simbolnya kayak seperti ini, ada garis, ada di tengahnya ada lingkaran. Itu merupakan perubahan dari flux magnetiknya. Terus N sebagai lilitannya, dan per dengan delta T, yaitu selang waktunya. Lalu ada rumus juga flux magnetik, yang mana flux itu menyatakan banyaknya garis medan yang menembus di suatu permukaan. Jadi dengan rumus flux sama dengan B kali A kali cos theta. A di sini sebagai luas bidangnya. Lalu di GGL induksi juga ada hukum Lenz namanya. Hukum Lenz itu adalah menyatakan bahwa arah arus induksi yang selalu menentang perubahan flux magnet. Yang artinya kalau flux bertambah, berarti arus induksinya menghasilkan medan magnet yang mengurangi pertambahan tersebut. Dan kalau fluxnya berkurang, berarti arah induksinya menghasilkan medan magnet yang mempertahankan fluxnya. Terus selanjutnya ada masuk ke induktansi. Apa sih induktansi itu? Induktansi itu adalah kemampuan suatu kumpulan atau suatu rangkaian untuk menghasilkan GGL induksi akibat perubahan arus listrik yang mengalir di dalamnya. Nah, di sini juga ada rumusnya, yang mana GGL sama dengan negatif L delta I per delta T, yang mana L di sini sebagai induktansinya, biasanya dengan satuan H atau Henry kalau nggak salah ingat. Terus ya untuk T untuk selang waktu, dan delta I untuk perubahan arusnya. Kita masuk ke rangkaian 10, yaitu rangkaian RLC. Maksudnya bab 10, yaitu rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC itu adalah apa sih? Nah, rangkaian RLC itu adalah rangkaian listrik yang tersusun dari resistor, induktor, dan kapasitor. Yang mana resistor itu dilambangkan sebagai R, induktor sebagai L, dan kapasitor sebagai C. Ya, rangkaian ini banyak digunakan pada sistem-sistem elektronika atau telekomunikasi dan sebagainya. Nah, komponennya sendiri seperti yang saya bilang tadi, ada resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, fungsi resistor ini adalah menghambat arus. Misal ada sebuah listrik yang tegangannya yang sangat tinggi untuk di
salurkan ke sebuah lampu yang mana dia memiliki tegangan yang sangat rendah. Otomatis kan nggak bisa ya karena tegangannya terlalu tinggi dari pusatnya. Maka fungsi resistor ini adalah menghambat tadi yang listriknya yang tinggi tadi agar bisa disalurkan ke lampu yang dengan watt kecil itu tadi. Nah, biasanya dia disimbolkan dengan ohm atau semacam inilah kalau itu ya. Nah, selanjutnya ada induktor. Induktor ini adalah semacam menyimpan energi dalam bentuk magnet. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan kapasitor, sama-sama menyimpan mereka. Cuman yang membedakan adalah kalau kapasitor itu dia menyimpan energi dalam bentuk listrik. Nah, sedangkan kalau induktor dia menyimpan dalam bentuk medan magnet. Kalau induktor dengan Henry dan kapasitor dengan Faradnya F. Nah, fungsi kedua ini adalah seperti yang definisinya, yaitu menyimpan sebuah tenaga. Misal kayak kita misal ada sebuah lampu ya dengan watt kecil, kita taruh sebuah kapasitor ataupun induktor dan dengan tegangan listrik, maka lampu akan menyala emang. Cuma ketika tegangannya dimatikan, otomatis lampu ini tidak akan langsung mati plug gitu, karena terdapat kapasitor yang dia ada menyimpan energi listriknya, jadi sehingga dia tidak langsung mati gitu. Nah, seperti ya rangkaian umumnya itu kayak ya rangkaian listrik pada umumnya, yang mana ada sumber AC, terus ada resistor, induktor, dan kapasitor seperti biasa. Nah, ada rumusnya sendiri, yaitu rumus reaktansi induktif, biasanya dengan persamaan XL sama dengan omega L, atau XL sama dengan 2pi kali F kali R, yang mana F itu sebagai frekuensi dan L sebagai induktansi. Lalu ada rumus reaktansi kapasitif, yang mana XC sama dengan 1 per omega C, atau bisa juga XC sama dengan 1 per 2pi FC. Lalu juga ada rumus impedansi atau rangkaian di RLC. Dia menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurangi XC kuadrat. Lalu juga ada resonansi pada RLC menggunakan persamaan XL sama dengan XC, dan frekuensi resonansi menggunakan rumus frekuensi R sama dengan 1 per 2pi akar kali akar LC. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai review materi UTS. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.